Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil akhir proyek kami pada mata kuliah Text Processing dengan judul Analisis Sentimen Produk Skincare berdasarkan ulasan pengguna. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nani Fitria dengan NIM 013. Yang kedua ada Ardina Saifa dengan NIM 027. Yang ketiga ada Devina Gusriani dengan NIM 208 dan yang keempat ada Gisela Sirafina dengan NIM 215. Selanjutnya, untuk tahapan proyeknya, ini ada diagram alurnya. Kita melakukan scraping dan labeling pada 8 produk facial wash, kemudian kita melakukan analisis dataset dengan menghitung jumlah labelnya, kemudian pre-processing dilanjutkan dengan feature engineering, lalu kita menyeimbangkan datanya menggunakan Smote, dan kita melakukan uji modelnya menggunakan dua model, yakni Random Forest dan SVM, kemudian kita melakukan visualisasi data. Selanjutnya, scraping, kita melakukan pengambilan data ulasan pengguna terhadap 8 produk facial wash dari situs Makeup Alley. Produk-produknya yakni ada Cetaphil, CeraVe, Kiehl's, Clean and Clear, Nivea, Simple, SK2, dan The Body Shop. Next, dan ini untuk laman web scrapingnya. Next. Setelah itu, kita melakukan analisis dataset dengan melakukan perhitungan jumlah data untuk setiap label sentimen, yaitu negatif, netral, dan positif dengan tujuan untuk memahami distribusi sentimen serta mengevaluasi keseimbangan antar kategori. Berikut merupakan visualisasi untuk tiap produknya. Next. Di sini pada grafik, yang berwarna merah merupakan label negatif, kemudian yang biru label netral, dan yang hijau label positif. Di mana di bagian produk Cetaphil yang negatif terdapat 59 data, yang netral terdapat 36 data, dan yang positif terdapat 85 data. Begitupun juga dengan produk lainnya, seperti pada di gambar. Next. Setelah itu, kita melakukan pre-processing. Yang pertama ada lower casing, selanjutnya remove URL, kemudian remove angka, remove punctuation, emoji convert to text, spell checking, remove stop words, normalize length, dan lemmatization. Next. Selanjutnya, kita melakukan 4 teknik fitur engineering, yaitu TF-IDF, Ngram yaitu Bigram, Word2Vec, dan Fastech terhadap 8 produk yang telah melalui tahapan pre-processing tadi. Untuk selanjutnya, ini merupakan visualisasi word cloud pada tiap produk. Untuk produk pertama yaitu produk Cetaphil, ini menunjukkan kata-kata yang berkonotasi positif, negatif, dan netral. Di sini pada word cloud yang sentimen positif, ini terdapat kata-kata clean, great, dan untuk yang negatif ini ada kata-kata oily, problem, dan untuk yang sentimen netral ini ada yang use, skin, dan lain-lain. Dan ini berlaku pada semua produk. Ini untuk produk CeraVe. Untuk sentimen positif, sentimen negatif, dan netralnya seperti ini. Dan ini produk Kiehl's. Dan ini untuk produk Clean and Clear. Untuk produk Nivea, produk Simple, SK2, dan The Body Shop. Selanjutnya, kita melakukan uji model. Yang pertama ada Random Forest tanpa Hyperparameter Tuning, yang kedua Random Forest dengan Hyperparameter Tuning, dan yang ketiga SVM atau Super Vector Machine. Next. Setelah melakukan ketiga uji model tadi, kita mendapatkan hasil terbaik yang berupa evaluasi matriksnya dari tiap produk. Next. Pada produk pertama yaitu Cetaphil, ternyata model yang terbaik adalah model Random Forest dengan Hyperparameter Tuning dengan fitur engineering TF-IDF dan menghasilkan total akurasi sebesar 0,60. Berikut adalah classification report serta confusion matriksnya. Next. Produk kedua, CeraVe, yaitu menggunakan modul SVM dengan fitur engineering TF-IDF dan menghasilkan total akurasi 0,75. Selanjutnya ada produk Kiehl's menggunakan model Random Forest tanpa Hyperparameter Tuning dengan menggunakan fitur engineering Word2Vec dan menghasilkan total akurasi 0,70. Berikut untuk classification report dan confusion matrixnya. Selanjutnya yaitu Clean and Clear dengan menggunakan model SVM, menggunakan fitur engineering TF-IDF dan menghasilkan total akurasi 0,90.
Berikut untuk classification report dan confusion matrix-nya. Next. Untuk produk Nivea menggunakan model SVM dengan feature engineering fast text dan menghasilkan total akurasi sebesar 0,44. Berikut classification report dan confusion matrix-nya. Next. Untuk produk Simple, yang terbaik menggunakan model random forest dengan hyperparameter tuning dengan feature engineering bigram dan menghasilkan total akurasi sebesar 0,58. Berikut classification report dan confusion matrix-nya. Next. Untuk produk berikutnya yaitu produk SK2, yang terbaik ini didapat dari model random forest dengan hyperparameter tuning dan menggunakan fitur engineering fast text dengan total akurasi 0,48. Berikut untuk classification report dan confusion matrix-nya. Lalu untuk produk berikutnya yaitu The Body Shop. Di sini yang terbaik hasil yang terbaik itu didapat dari model random forest tanpa hyperparameter tuning yang dimana menggunakan fitur engineering TF-IDF dengan total akurasi 0,62. Berikut classification report dan confusion matrix-nya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. TF-IDF terbukti sebagai teknik fitur engineering terbaik untuk model SVM dan random forest karena mampu menonjolkan kata-kata penting sehingga menghasilkan pola yang sederhana namun informatif. Akurasi tertinggi dicapai oleh produk Clean and Clear dengan 90% menggunakan kombinasi SVM dan TF-IDF. Selain itu, teknik seperti fast text dan word to fact menunjukkan performa baik untuk beberapa produk tertentu. Sementara bigram efektif jika digunakan bersama random forest yang telah dituning. Secara keseluruhan, pemilihan model dan teknik harus disesuaikan dengan karakteristik data masing-masing produk untuk hasil yang optimal. Berikut referensi yang kami gunakan dalam pengerjaan proyek pemrosesan teks ini. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.